Halo semuanya, selamat datang di channel Bule Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna, dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Nyalakan imajinasi kalian. Mari, kita mulai ceritanya. Alice Whitmore menjejakkan kakinya di tanah Jawa dengan harapan menemukan warisan budaya yang kaya dan mistis. Ia seorang antropolog muda dari Inggris yang memilih untuk tinggal di luar kota demi pengalaman otentik. Rumah joglo yang ia sewa terlihat eksotis, berdiri anggun dengan pilar kayu jati tua dan atap tinggi yang menjulang. Namun, begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya, seperti ruangan itu belum disentuh manusia selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan, ada lukisan buram seorang pria berjubah, matanya ditutup kain merah. Saat bertanya kepada pemilik rumah tentang lukisan itu, pria tua itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Dia penjaga tempat ini." Malam pertama menjadi awal dari segala kejanggalan. Ketika ia hendak tidur, terdengar suara seperti orang berjalan di atap, padahal tidak mungkin ada yang bisa memanjat tanpa tangga. Suara gamelan lirih mengalun di kejauhan, seperti dimainkan di dasar tanah. Jam 3 dini hari, bayangan melintas di jendela kamar. Awalnya Alice mengira itu hanya pantulan ranting, tapi bayangan itu bergerak, seolah menatap ke dalam. Dia menunggu. Lampu kamar sempat padam beberapa kali, dan ketika ia menyalakannya kembali, posisi kursi di sudut ruangan berubah arah, menghadap langsung ke tempat tidurnya. Keesokan paginya, Alice berusaha bersikap wajar dan pergi ke desa untuk mengenal lingkungan. Di dekat pasar kecil, ia bertemu Raka, seorang pria berusia sekitar 35 tahun dengan wajah tenang namun sorot mata tajam yang seperti menembus batin. Senyumnya tampak ramah, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat tengkuk Alice dingin. Saat Raka menatapnya, waktu seakan berhenti. Udara di sekeliling menjadi lebih berat. Entah kenapa, Alice merasa seperti pernah melihat pria ini dalam mimpinya, tapi ia tak bisa mengingat dengan jelas kapan dan di mana. Tanpa basa-basi, Raka langsung mengajukan diri menjadi pemandu pribadi Alice dalam penelitiannya. Ia menyebut dirinya keturunan penjaga tradisi Jawa kuno, dan tahu banyak hal yang bahkan tak pernah diajarkan di universitas. Alice merasa ada sesuatu yang janggal dengan cara Raka berbicara. Kata-katanya seperti mantra yang membuat pikirannya lambat, seakan diselimuti kabut tebal. Ia ingin menolak secara sopan, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, ia mendapati dirinya mengangguk dan tersenyum. Setelah pertemuan itu, sepanjang jalan pulang ia tidak bisa mengingat dengan jelas apa saja yang telah mereka bicarakan. Hari-hari selanjutnya, Alice berubah. Ia tidak lagi antusias dengan penelitiannya, tidak menyentuh catatan lapangan, dan bahkan lupa mengirim laporan ke supervisornya di London. Ia merasa ada kekosongan dalam dirinya yang hanya bisa diisi dengan kehadiran Raka. Ia memandangi foto Raka di kameranya berulang-ulang, bahkan mencetaknya dan menyimpannya di bawah bantal. Nafsu makannya hilang, dan ia mulai berbicara sendiri, kadang dalam bahasa Jawa kuno yang ia sendiri tak pernah pelajari. Setiap malam tanpa Raka, tubuhnya menggigil dan mimpi buruk menghantuinya. Mimpi tentang altar batu, darah, dan suara perempuan menangis dari balik hutan. Mimpi buruk itu datang hampir setiap malam, selalu tentang Raka, namun dalam wujud yang jauh berbeda. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi garis tua yang tampak seperti pahatan. Ia berdiri di tengah lingkaran api, mengenakan jubah putih panjang dengan sulaman aksara Jawa kuno yang bergerak-gerak seolah hidup. Suaranya berubah berat dan dalam, melantunkan mantra dalam bahasa yang asing, namun terasa seperti mengguncang isi kepala Alice dari dalam. Dalam mimpinya, Alice tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap ketika Raka menoleh padanya dan berkata, "Kamu sudah dipanggil." Saat terbangun, tubuhnya selalu dalam keadaan berkeringat dingin dan napas tersengal, seperti habis dikejar sesuatu yang tak terlihat. Alice mulai merasa ketakutan akan apa yang ia alami, namun rasa takut itu dibarengi rasa penasaran dan ikatan yang tak masuk akal. Ia mencoba bertanya pada beberapa warga desa tentang siapa sebenarnya Raka. Tapi jawaban yang ia terima selalu sama, singkat, terbata, dan penuh ketakutan. Seorang ibu tua bahkan menangis sambil berdoa ketika Alice menyebut nama Raka. "Jangan, nak, jangan terlalu dekat dengannya. Dia bukan orang biasa, dia pewaris darah lama." Ketika Alice bertanya lebih lanjut,
Warga itu menutup pintu rumahnya dengan cepat, meninggalkannya berdiri sendirian dengan rasa dingin yang menelusup ke tulangnya. Alih-alih menjauh, Alice justru merasa makin tertarik. Ia membeli buku-buku langka dari pasar gelap, mulai mempelajari bahasa Jawa kuno secara intensif. Aneh, pikirnya, bagaimana ia bisa memahami kalimat-kalimat rumit itu hanya dalam beberapa hari, seolah otaknya menyerap pengetahuan dari sumber yang tidak kasat mata. Ia mencatat mantra-mantra yang ia dengar dalam mimpi, lalu mengucapkannya dalam sepi. Setiap kali ia mengulang mantra, benda-benda di sekitarnya kadang bergetar halus, api lilin bergoyang tanpa angin, dan suara gamelan lirih kembali terdengar dari balik tembok kayu rumah joglonya. Raka mulai mengajaknya ke tempat-tempat yang bahkan tidak tercantum dalam peta. Mereka masuk ke gua tersembunyi di perbukitan selatan, di mana dindingnya dipenuhi ukiran aneh dan aroma kemenyan pekat menggantung di udara, meski tak ada yang membakar apapun. Alice dibawa ke situs batu purba yang dikelilingi pagar bambu patah. Tempat itu begitu sunyi, bahkan burung pun tak berkicau. Di hutan larangan, Raka menyuruhnya diam saat mereka melintasi pohon besar yang tampak seperti memiliki wajah. "Tempat ini tak bisa dimasuki sembarangan," bisik Raka, "tapi kau sudah berbeda sekarang." Dan memang benar, Alice tidak merasa takut. Ia merasa seolah bagian dari semua itu. Puncaknya terjadi saat malam purnama. Langit bersih, bulan terlihat besar dan merah. Alice dibawa ke tengah hutan di mana lingkaran batu telah disusun dengan rapi, dan di tengahnya terbentang kain merah tua yang tampak seperti baru meski dikelilingi dedaunan busuk. Ia disuruh duduk bersila di atas kain itu. Raka mengeluarkan kendi kecil berisi air dan bunga setaman, lalu seekor ayam hitam dibawa keluar dari kantong anyaman. Setelah membaca mantra, leher ayam itu disayat dengan cepat, dan darahnya diteteskan mengelilingi lingkaran tempat Alice duduk. Suasana hutan seketika berubah, udara menjadi tebal, dan suara-suara tak dikenal menggema di antara pepohonan. Alice menutup mata, tapi tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena rasa lega yang aneh. Seperti pulang ke rumah. Sejak malam ritual itu, Alice merasa seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia bangun pagi dengan tubuh terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menggantung di pundaknya. Saat mencoba meninggalkan desa untuk pergi ke kota dan memperpanjang visanya, tubuhnya tiba-tiba lemas begitu mencapai terminal. Pandangannya buram, suhu tubuhnya turun drastis. Tak lama, ia memuntahkan darah hitam pekat di lantai terminal, membuat orang-orang sekitar menjerit dan menjauh. Tangannya gemetar, dan dalam kesadarannya yang mulai kabur, ia mendengar suara Raka membisik dari balik pikirannya, "Jangan pergi, Alice, kamu di sini saja." Ketika akhirnya sadar dan kembali ke rumah joglo, Alice tahu ini bukan lagi hal yang wajar. Ia mulai mencoba mencari bantuan. Ia menelepon kedutaan Inggris, berkali-kali, dari ponsel dan telepon rumah. Tapi setiap kali sambungan berhasil, bukannya suara operator atau diplomat, yang terdengar adalah alunan gamelan lirih yang berubah menjadi keras, menyayat, dan menusuk ke dalam kepalanya. Suaranya berputar-putar, seperti berasal dari dalam tengkoraknya. Darah keluar dari telinganya perlahan. Ia menjatuhkan telepon, merangkak ke sudut ruangan sambil menjerit pelan, "Apa yang sedang kau lakukan padaku, Raka?" Alice mulai menyadari ia harus tahu lebih banyak, dan ia harus tahu sekarang. Suatu malam, saat hujan deras, ia melihat cahaya samar dari bawah pintu kamar Raka yang selama ini selalu terkunci. Dengan jantung berdebar dan kunci yang diam-diam ia temukan dalam lemari tua, ia membuka pintu itu perlahan. Di dalam ruangan kecil itu, aroma menyengat kemenyan dan bunga melati menusuk hidungnya. Di tengah ruangan, di atas altar kayu, terdapat boneka yang mirip dirinya. Boneka itu ditusuk puluhan jarum dan dililit oleh rambut pirangnya, yang selama seminggu ini hilang dari sisir dan bantalnya. Di sekeliling altar, ada lingkaran darah kering dan lembaran daun lontar bertuliskan mantra. Ia mundur perlahan, nyaris muntah. Ketakutan menyergap, Alice memutuskan malam itu juga ia harus lari, meninggalkan rumah, desa, semuanya. Dengan tas ransel di punggung dan senter kecil di tangan, ia membuka pintu depan perlahan. Tapi belum sempat melangkah, sosok besar berwarna hitam berdiri membelakangi cahaya hujan. Bayangan itu tidak menyentuh tanah, melayang, dan menggeliat seperti asap hidup. Matanya merah membara, dan Alice membeku di tempat. Lalu terdengar suara Raka, bukan dari mulut,
Tapi dari segala arah, dari udara, dari bumi di bawahnya, kamu sudah milikku, Alice. Selamanya. Tubuhnya tak bisa bergerak, dan rasa hangat mengalir dari kakinya saat ia sadar. Dirinya terlalu takut bahkan untuk menjerit. Pagi harinya, dengan sisa keberanian yang ia miliki, Alice mencari pertolongan ke desa sebelah, dibimbing oleh anak kecil yang menatapnya iba. Di sana, ia bertemu seorang dukun tua yang tinggal di gubuk bambu di tepi sungai. Dukun itu memandangi wajah Alice lama, lalu menghela napas dalam dan berkata dengan suara berat, "Kamu terkena pelet warisan darah lama, pelet leluhur. Ini bukan ilmu biasa, nak. Ikatan ini bukan hanya antara kamu dan dia, tapi antara rohmu dan roh-roh yang sudah lama terkubur." Alice gemetar dan bertanya apa yang bisa ia lakukan. Tapi dukun itu hanya menjawab dengan lirih, "Pelet seperti ini hanya bisa diputus dengan nyawa. Entah nyawamu atau nyawanya." Malam berikutnya, Alice terbangun dengan rasa perih di sekujur tubuhnya. Saat ia membuka selimut, lengan dan pahanya penuh luka gores seperti dicakar-cakar oleh kuku binatang. Darah merembes perlahan, menodai sprei putih. Tapi yang paling menakutkan bukan lukanya, melainkan kenyataan bahwa ia tidak merasakan sakit sama sekali. Setiap kali dalam pikirannya muncul keinginan untuk melarikan diri dari Raka, serangan tak kasat mata itu datang kembali, lebih hebat, lebih kejam. Kadang-kadang lukanya membentuk pola huruf Jawa kuno yang terbakar pelan di kulitnya. Ia mencoba menuliskannya, tapi setiap kali tinta menyentuh kertas, huruf-huruf itu lenyap seperti tertelan udara. Akhirnya, Alice menyerah. Bukan karena ia tidak ingin bebas, tapi karena jiwanya sudah tak sanggup melawan. Ia kembali ke rumah Joglo dengan langkah gemetar, masuk ke kamar Raka tanpa bicara sepatah kata pun. Di sana, Raka menunggunya seperti biasa, tenang, penuh kepastian. Alice duduk di sampingnya, memandang ke arah kosong dengan mata sayu dan tanpa cahaya. Ia tidak menangis, tidak bicara, hanya diam, seperti boneka kayu yang sudah kehilangan tuannya dan akhirnya kembali pulang. Raka membelai rambutnya dengan lembut, lalu berbisik, "Akhirnya kamu mengerti. Ini takdir, Alice." Beberapa malam setelahnya, ritual pernikahan dilangsungkan di dalam hutan, tepat di tempat yang sama di mana darah ayam pertama kali menetes ke tanah. Tidak ada manusia lain yang hadir, hanya bayangan-bayangan hitam tinggi menjulang, berdiri dalam lingkaran di balik pepohonan, menggumamkan suara-suara dalam bahasa dunia yang telah lama terkubur. Raka mengenakan pakaian serba hitam dengan kain batik berhias simbol-simbol mistik. Alice berdiri di sampingnya dengan kebaya merah tua yang entah dari mana datangnya. Di wajahnya, ada senyuman tipis, tapi dari kedua matanya mengalir air mata deras. Tak henti, seolah tubuhnya tersenyum, tapi jiwanya menjerit. Sejak malam itu, kehidupan di sekitar hutan berubah. Warga desa melarang anak-anak bermain dekat pohon beringin, bahkan siang hari pun terasa gelap jika mendekatinya. Di malam-malam tertentu, terutama saat angin bertiup dari arah barat, terdengar suara tangisan lirih dari dalam hutan. Tangisan itu seperti bisikan perempuan yang memanggil, memohon, merintih. "Tolong aku, tolong aku." Warga yang mendengarnya hanya bisa berdoa dan menutup jendela rapat-rapat. Mereka tahu, suara itu bukan milik orang hidup, tapi juga belum sepenuhnya mati. Namun tidak ada yang berani mendekat. Karena di desa itu, semua tahu kisah lama tentang pelet warisan leluhur, ilmu kuno yang bukan sekadar pemikat hati, tapi pengikat jiwa. Jika cinta datang dari ilmu semacam itu, maka yang tumbuh bukanlah kasih, melainkan obsesi kelam yang melampaui kematian. Dan bagi yang terikat di dalamnya, seperti Alice, yang tersisa hanya tubuh yang hidup, dengan kutukan yang tak pernah tidur. Kisahnya menjadi legenda, tetapi bayangannya masih menyusuri malam, menanti saat seseorang lain cukup bodoh untuk mencari cinta di balik mantra.